Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Maritlah Marsa dari bagian forensik FKIK UMY. Pada hari ini berkesempatan akan menjelaskan skills lab tentang visum et repertum. Saya harap walaupun video ini bukan interaksi dua arah antara saya dengan teman-teman mahasiswa, saya harapkan penjelasan saya dalam video ini dapat membuat teman-teman mahasiswa mengerti tentang visum et repertum. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk skills lab pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai masuk ke visum et repertum, saya ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman mahasiswa bahwa dalam SNPPDI 2020 di situ disebutkan bahwa untuk pembuatan visum et repertum itu adalah kompetensi 4, sehingga kompetensi ini harus bisa dikuasai oleh teman-teman mahasiswa kedokteran yang nantinya akan berprofesi sebagai dokter. Dimana untuk visum et repertum ini memiliki beberapa bagian, dan bagian penting dalam visum et repertum adalah adanya deskripsi luka dan pemeriksaan derajat luka. Di mana nanti dengan adanya deskripsi luka dan pemeriksaan derajat luka inilah yang akan menjembatani antara pihak medis dengan pihak penyidik selaku peminta dari surat visum et repertum ini. Di mana nanti untuk deskripsi luka dan pemeriksaan derajat luka itu juga memiliki kompetensi 4. Sehingga saya tekankan sekali lagi bahwa teman-teman mahasiswa kedokteran yang nanti akan berprofesi sebagai dokter itu harus sangat menguasai kompetensi ini. Selanjutnya untuk teman-teman perlu ketahui bahwa visum et repertum merupakan suatu surat yang merupakan alat bukti yang sah, dilindungi oleh undang-undang di negara kita, dianggap sebagai alat bukti yang sah yang dibuat oleh seorang dokter umum atau dokter ahli yang diminta oleh penyidik sesuai dengan pasal 133 KUHP. Seorang penyidik dapat meminta seorang dokter atau dokter ahli untuk memeriksa seorang pasien dan menuliskan surat permintaan visum et repertum dari hasil pemeriksaan tersebut. Apabila tidak ada SPV atau surat permintaan visum, maka seorang dokter tidak dapat mengeluarkan visum et repertum. Setelah seorang dokter membuat visum et repertum itu juga diserahkan kembali kepada penyidik, karena hanya penyidik yang berhak untuk mendapatkan surat visum et repertum tersebut. Itu hal yang sangat perlu diingat oleh teman-teman sekalian. Visum dikeluarkan baru ketika ada SPV, dan SPV juga dikembalikannya ke pihak penyidik, bukan keluarga. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahwa visum et repertum itu ada 4. Ada visum et repertum perlukaan, ada visum et repertum kejahatan kesusilaan, visum et repertum jenazah, dan visum et repertum psikiatrik. Nanti untuk visum et repertum jenazah itu biasa dikerjakan oleh ahli forensik. Visum et repertum psikiatrik itu dilakukan oleh spesialis kedokteran jiwa. Nah, untuk visum et repertum perlukaan dan kejahatan kesusilaan itu dapat dilakukan atau dibuat oleh dokter umum. Jadi, teman-teman diingat di sini, ketika seorang penyidik datang meminta dibuatkan visum et repertum perlukaan atau kejahatan kesusilaan kepada teman-teman dokter umum sesuai undang-undang yang berlaku harus menerbitkan visum et repertum tersebut. Di mana visum et repertum tersebut memiliki format khusus, yaitu ada 5 bagian dari visum et repertum, yang terdiri dari pembukaan, yang di sana tertulis pro justisia, lalu ada format pendahuluan, di mana di pendahuluan ini nanti akan diterangkan identitas dokter pemeriksa, identitas penyidik yang meminta dibuatkan visum et repertum, lalu juga identitas pasien yang dibuatkan visum et repertum. Lalu nanti ada bagian pemberitaan, di mana di bagian pemberitaan ini nantilah akan dijelaskan di sana hasil pemeriksaan dari pasien tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut
adalah hasil pemeriksaan yang selengkap-lengkapnya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sampai diagnosis dan terapi. Selengkap-lengkapnya ditulis di sana. Lalu di bagian kesimpulan nanti di sana ditulislah jenis perlukaannya apa dan derajat perlukaannya bagaimana. Dimana teman-teman ketahui dari jenis perlukaan yang kita temukan, kita langsung menyimpulkan derajat perlukaannya. Ada 3 derajat perlukaan, ada luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Jadi teman-teman harus bisa menguasai bagaimana cara mendeskripsikan lukanya dan bagaimana kesimpulan derajat lukanya. Lalu setelah itu ada bagian penutup, di mana bagian penutup itu ada nama, terang, dokter pemeriksa, dan tanda tangan serta cap instansi. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang alur pelayanan kedokteran forensik. Jadi bisa kita lihat di slide ini, ketika ada tindakan kriminal, maka si pasien itu atau si korban, baik hidup atau mati, akan datang ke rumah sakit, UGD atau bagian kedokteran forensik. Nanti pasien akan dilakukan pemeriksaan medis. Ada atau tidaknya surat permintaan visum, tugas seorang dokter adalah melakukan pemeriksaan medis, baik pada pasien hidup ataupun mati. Jadi dilakukan pemeriksaan lega artis klinis, di mana nanti akan dituangkan hasil pemeriksaan tersebut di dalam rekam medis. Nah, nanti dari rekam medis ini, apabila si korban meminta kepada penyidik untuk dibuatkan surat visum et repertum, maka penyidik atau polisi akan datang ke rumah sakit, lalu akan meminta kepada dokter untuk dibuatkannya visum et repertum. Nah, nanti disinilah dokter umum atau dokter ahli forensik melakukan tindakan lega artis forensik dan luarannya berupa visum et repertum. Jadi visum et repertum dilakukan setelah pasien diperiksa secara lega artis klinis, ada rekam medis yang jelas, baru bisa dikeluarkan visum et repertumnya. Jadi itu untuk alur pelayanan kedokteran forensik. Jadi ketika ada pasien baik hidup atau mati, kita lakukan pemeriksaan klinisnya, kita tuang dalam rekam medisnya. Ada atau tidaknya SPV pada saat itu kita buat rekam medisnya. Apabila sudah ada langsung SPV-nya, bisa langsung kita terbitkan visum et repertumnya. Atau misalnya SPV datang dari penyidik beberapa hari kemudian, kita bisa membuat visum et repertumnya dari rekam medis yang kita buat pada saat tersebut. Nah, untuk Skills Lab Blok 23 visum et repertum kali ini, jadi itu yang akan kita laksanakan pada Skills Lab ini adalah poinnya adalah ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan trigger kasus, di mana trigger kasus ini terdapat skenario. Ada skenario. Skenario ini di sini lengkap dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan penunjang, lalu diagnosa dan terapinya itu sudah lengkap, ada semua di skenario. Nanti setelah ada skenario juga ada surat permohonan dari penyidik, SPV dari penyidik untuk dikeluarkannya visum et repertum dari kasus skenario tersebut. Lalu sebenarnya pada Skills Lab ini ada praktek pemeriksaan luka pada manekin. Tapi karena kita sekarang keterbatasan pada kondisi saat ini, maka untuk praktek ini nanti akan saya contohkan menggunakan manekin. Jadi yang praktek ini tidak bisa kita lakukan pada saat ini. Jadi teman-teman setelah mendapatkan skenario lalu SPV, teman-teman langsung membuat visum et repertum secara esai. Di mana nanti visum et repertum tersebut lengkap sesuai dengan format yang sudah kita tentukan nantinya.
Lalu nanti hasil visum et repertum yang teman-teman buat akan kita evaluasi bersama. Itu adalah inti dari aktivitas Skills Lab Blok 23 kita saat ini. Nah, ini contoh kasus dan rekam medisnya. Jadi nanti di sini teman-teman akan mendapatkan kasus dan rekam medis yang lengkap dari ilustrasinya, anamnesanya seperti apa, identitasnya juga lengkap, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa dan terapi semuanya lengkap, juga beserta foto kasusnya. Jadi akan kita berikan foto kasusnya masing-masing kepada teman-teman mahasiswa. Lalu selanjutnya nanti teman-teman juga akan mendapatkan SPV-nya. Ini SPV, contoh SPV dari pihak penyidik. Jadi teman-teman bisa lihat SPV dari penyidik itu seperti apa. Ini contohnya, salah satu contohnya. Lalu nanti akan kita berikan juga format dari visum et repertumnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di visum et repertum ada 5 bagian, ada pembukaan, yaitu ada pembukaan, pendahuluan. Nanti di sini ada tulisan kop institusinya, ada tulisan pro justisianya. Lalu di sini ada identitas dokter pemeriksa, identitas penyidik yang meminta visum et repertumnya, ada identitas korban. Lalu di sini ada hasil pemeriksaannya lengkap dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai terapis. Lalu nanti dari format visum et repertum tersebut, teman-teman mahasiswa buatkan visum et repertumnya dari kasus yang sudah diberikan, lengkap sampai kesimpulan dan penutup. Lalu ini nanti teman-teman juga bisa mendapatkan checklist penilaian visum et repertumnya, di mana nanti dengan panduan penilaian ini teman-teman bisa melihat apakah visum et repertum yang teman-teman buat itu sudah sesuai atau belum. Jadi ini ada checklist penilaian, itu sudah lengkap, dari variabelnya sudah lengkap, ada tempat pemeriksaan, waktu pemeriksaan, data subjek, dan semuanya sudah lengkap di checklist penilaian visum et repertum ini. Dan ini bisa teman-teman lihat untuk contoh visum et repertum yang sudah jadi. Di sini lengkap, ada kopnya, ada tulisan pro justisia, ada identitas penyidik, identitas dokter, identitas korban. Lalu di sini ada hasil pemeriksaan, semuanya lengkap di sini. Ini adalah contoh visum et repertum yang sudah jadi. Ini ada kesimpulan. Di kesimpulan juga nanti teman-teman lihat. Untuk visum et repertum perlukaan, teman-teman menuliskan deskripsi lukanya dengan lengkap dan kesimpulan derajat lukanya seperti apa. Di sini dituliskan dengan lengkap. Lalu ini untuk bagian penutup. Nah, untuk cara pengerjaan Skills Lab-nya bagaimana? Jadi untuk cara pengerjaan Skills Lab-nya nanti akan terdapat 5 buah kasus yang berbeda. Jadi nanti kami akan mengirimkan 5 buah kasus dan rekam medis yang berbeda, di mana nanti soal kasus nomor 1 itu untuk mahasiswa dengan nomor belakang NIM 1 dan 6. Soal kasus nomor 2 itu untuk mahasiswa dengan nomor belakang NIM-nya 2 dan 7. Lalu untuk soal nomor 3 itu untuk mahasiswa dengan NIM angka belakangnya 3 dan 8, soal nomor 4 itu mahasiswa dengan NIM-nya 4 dan 9, dan terakhir soal nomor 5 itu untuk mahasiswa dengan nomor belakang NIM-nya 5 dan 0. Jadi masing-masing mahasiswa akan mendapatkan kasus dan rekam medis dan foto yang berbeda-beda. Lalu nanti masing-masing mahasiswa membuat visum et repertumnya lengkap berdasarkan dari kasus tersebut yang didapat, lalu dikerjakan sesuai dengan format yang telah kita berikan tadi. Nanti ditulis dengan tulisan tangan di kertas double folio selama 60 menit. Nanti setelah visum et repertumnya selesai, difoto lalu diupload kembali di ELS. Nanti untuk skenario, foto, rekam medis semuanya bisa teman-teman mahasiswa download dari ELS.
Nanti juga untuk format visum et repertum, checklist penilaian juga bisa teman-teman download dari ELS. Begitu untuk mekanisme pengerjaan skills lab visum et repertum. Untuk teman-teman mahasiswa, dalam skills lab ini saya juga akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya mendeskripsikan luka yang benar. Jadi memang di skills lab nanti teman-teman akan langsung mendapatkan rekam medis sampai ke diagnosa dan terapi sudah lengkap. Namun nanti ketika teman-teman mulai berprofesi sebagai dokter, teman-temanlah yang akan langsung memeriksa pasien atau korban tersebut. Teman-teman yang menganamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan sampai menuliskan rekam medis secara lengkap. Dan apabila seorang pasien atau korban datang membawa surat permintaan visum, maka teman-temanlah yang harus mengetahui kira-kira luka mana saja yang ada pada korban tersebut, dan dari luka-luka tersebutlah yang teman-teman temui yang akan menjadi barang bukti kepada penyidik nantinya. Sehingga teman-teman harus bisa mendeskripsikan luka temuan tersebut dengan benar, dengan tepat, dengan lengkap, dan menentukan derajat lukanya. Bagaimana caranya kita menentukan deskripsi luka tersebut? Sebenarnya teman-teman nanti untuk teori lengkapnya itu sudah ada di perkuliahan traumatologi. Saya yakin teman-teman sudah mendapatkan kuliahnya, nanti bisa dibaca lebih lengkap di sana. Di traumatologi akan teman-teman ketahui bahwa luka itu akan dibagi-bagi berdasarkan penyebabnya. Ada kekerasan luka tajam, kekerasan tumpul, kekerasan akibat listrik, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan beberapa luka saja pada skill lab ini, di mana bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada sebuah luka. Anggap ini adalah seorang pasien datang kepada teman-teman sebagai seorang dokter, ingin dilakukan pemeriksaan terhadap luka tersebut dan dibuatkan surat visum et repertumnya. Yang perlu teman-teman ketahui yang pertama adalah teman-teman harus bisa mendeskripsikan ini adalah luka apa. Jadi kita lihat lukanya. Pertama-tama nanti kita harus mendokumentasikan luka ini. Bagaimana cara mendokumentasikannya? Teman-teman bisa menggunakan alat bantu panah ini, lalu difoto. Difoto tegak lurus, lalu nanti diusahakan seluruh luka itu terlihat dengan jelas. Setelah didokumentasikan, teman-teman bisa langsung memulai melakukan pemeriksaan terhadap luka ini. Yang pertama, teman-teman lihat bahwa ini adalah luka terbuka. Kita lihat dulu pertama, luka terbuka ini terdapat di mana. Kita bisa lihat ini terdapat di regio paha atas. Regio paha atas, lalu kita tentukan koordinatnya. Bagaimana cara kita menentukan koordinatnya? Jadi kita buat pertama pada regio paha paha kanan. Pada regio paha kanan bagian depan, karena ini bagian depan, kita tentukan koordinatnya. Yang pertama adalah dari sini, yang X-nya. Kita lihat di sini 11 cm pada paha kanan bagian depan, 11 cm di bawah sela paha terdapat, sebutkan, luka terbuka. Lalu kita lihat luka terbuka di sini kita deskripsikan bentuknya bagaimana. Kita lihat di sini bentuknya tepinya tidak beraturan. Bentuk
tepi tidak beraturan. Kalau luka seperti ini kita lihat apakah luka ini memiliki jembatan jaringan atau tidak. Kita bisa lihat di sini dengan jelas lukanya memiliki jembatan jaringan. Lalu kita lihat apabila sebuah luka memiliki jembatan jaringan, maka itu adalah luka khas untuk kekerasan tumpul. Jadi kita deskripsikan luka terbuka di mana tepinya tidak rata, memiliki jembatan jaringan. Lalu kita lihat sudutnya. Kita lihat di sini sudutnya, kedua sudutnya runcing. Kedua sudutnya runcing. Lalu kita lihat dasarnya apa? Lalu kita lihat dasarnya di sini adalah tulang. Jadi kita sebutkan dengan dasar tulang femur. Dasar tulang femur. Lalu kita tentukan warnanya dengan warna kemerahan. Kondisi lukanya seperti apa? Kondisinya kotor. Lalu setelah itu terakhir kita ukur ukurannya. Ukuran luka ditentukan panjang 16 cm, lalu lebar 7 cm, dan dalamnya berapa? Kita tentukan dalamnya 3 cm. Jadi seperti itu. Itu untuk setelah kita deskripsikan lukanya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ini adalah akibat kekerasan tumpul. Lalu nanti setelah kita tentukan deskripsinya akibat kekerasan tumpul, sehingga kita bisa menafsirkan dari luka tersebut apakah menyebabkan luka ringan, luka sedang, ataupun luka berat. Untuk kasus ini terdapat patah tulang femur, maka terdapat kecacatan yang menyebabkan pasien tidak bisa melakukan aktivitasnya untuk sementara waktu, sehingga mungkin bisa kita deskripsikan bahwa ini adalah luka derajat sedang. Lalu selanjutnya kita coba contoh lihat yang ini. Di sini terdapat 3 buah luka. Masing-masing luka ini harus kita deskripsikan satu persatu, tidak boleh digabung. Jadi yang pertama, ini paha kanan ya. Yang pertama kita lihat di sini, kita tentukan regionya sama ya. Pada paha kanan, bagian luar, ya kalau kita lihat di sini, ini berarti bagian luar, ini bagian dalam. Pada paha kanan bagian luar, regionya sudah, lalu kita tentukan ordinatnya 7 cm di bawah sela paha. Terdapat luka, kita bisa lihat ini luka terbuka. Luka terbuka ini kalau kita lihat tepinya rata, jadi bisa kita deskripsikan terdapat luka terbuka yang jika dirapatkan membentuk garis lurus. Dirapatkan membentuk garis lurus dengan kedua tepinya rata, dengan sudutnya lancip. Kita bisa lihat di sini tidak terdapat jembatan jaringan. Jadi kita tulis di deskripsi lukanya tidak terdapat jembatan jaringan. Bentuknya memanjang. Warnanya kemerahan. Kondisinya bersih. Dasarnya kita periksa dasarnya. Kita bisa menggunakan pinset, kita periksa dasarnya apakah sampai ke tulang atau tidak. Ini berarti dasarnya hanya sampai otot, kita buat dasarnya otot. Lalu terakhir baru kita hitung berapa ukurannya. Dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 0,2 cm, dalam 0,4 cm.
Setelah selesai kita mendeskripsikan luka yang pertama, kita lanjutkan deskripsikan luka yang kedua, begitu juga dengan luka yang ketiga, dan luka lain yang kita temukan. Dari luka ini bisa kita simpulkan bahwa luka ini adalah akibat kekerasan tajam. Nanti teman-teman pelajari setiap luka itu memiliki karakteristik masing-masing. Lalu kita lihat contoh yang terakhir pada manekin ini. Ini adalah contoh luka bakar. Sama prosedurnya, yang pertama kita lakukan dulu dokumentasikan. Dokumentasi diusahakan seluruh luka terlihat dengan jelas dan tidak terpotong dengan pencahayaan yang cukup. Setelah kita dokumentasi, kita deskripsikan seperti tadi. Sama prosedurnya dari regio. Kalau ini bisa kita tentukan pada regio tungkai, pada regio tangan kiri bawah, bagian luar, ordinatnya 10 cm di bawah siku, terdapat luka memar. Luka memar berwarna kemerahan dengan bula berisi cairan di atasnya. Bentuknya tidak beraturan. Langsung kita ukur ukurannya dengan ukuran panjang 16 cm, lebar 9 cm. Untuk luka bakar kita cukup deskripsi sampai sana. Lalu nanti kita tuangkan dalam visum et repertum, lalu kita simpulkan derajat lukanya. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mengenai visum et repertum, kompetensi yang teman-teman miliki dalam pembuatan visum, terutama visum perlukaan dan visum kejahatan asusila, itu bisa dikerjakan oleh teman-teman dokter umum, sehingga teman-teman wajib menguasainya dan wajib bisa mendeskripsikan luka dan juga menentukan derajat kekerasannya. Baiklah, setelah ini teman-teman bisa langsung melakukan pembuatan visum et repertumnya masing-masing berdasarkan soal-soal yang nanti akan kami berikan dan soal yang teman-teman dapatkan. Semoga teman-teman mahasiswa dapat melaksanakan skills lab hingga selesai dan tidak mengalami kesulitan. Apabila teman-teman masih mengalami kesulitan atau ada hal yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung menghubungi bagian forensik FKIK UMI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.